Di video ini kita akan compare dua mobil ini. Mending WRV atau cari Tiggo Cross. Let's go. Dua mobil ini usianya masih belia. Sebelia apa? Tapi memang benar, kalau Honda WRV ini keluar di akhir tahun 2022. Kalau yang ini Chery Tiggo Cross yang keluar di akhir tahun 2024. Tipenya sendiri ini Chery Tiggo Cross yang premium. Oke, kalau Honda WRV RS non Honda Sensing harganya Rp310.700.000. Wow, lebih mahal ya. Ya, kalau yang with Honda Sensing di atasnya lah 20 juta di atasnya. Oke, Tapi kan nggak apa-apa, ini kan Honda jadi brandnya udah sustain lama. Oh gitu. Ya. Oke, emang kalau misalkan dibandingin sama Chery, mobilnya emang lebih murah ya ini ya. Benar. Tapi fiturnya udah banyak Mel. Penasaran deh fiturnya sebanyak apa? Kita bandingin aja langsung ya. Yuk, Let's go. Ini jadi secara looks luar ya. Panjangnya itu 4,3 meter. Lebarnya 1,8 meter. Mesinnya sendiri 1500 cc CVT. sama ini juga 1500 cc CVT. Tapi panjangnya emang lebih kecil ya, karena dilihat dari bodinya udah kelihatan. Ya. Jadi emang panjangnya 4 meter dan lebarnya 1,7 meter. Oke. Kunci Honda WRV RS. Jadi ini udah smart key atau keyless ya. So kalau kita mau buka mobilnya tinggal mendekatkan ke mobil aja. Terus kita masukin tangan kita ke handle-nya. Tuh, dia udah bisa buka mobilnya. Dan dia juga udah walk away auto lock. Jadi kalau kita mau ngunci nggak perlu kita pencet bisa, atau kita langsung menjauh dari mobil, dia akan ke auto lock sendiri. Dan di mobil ini juga udah bisa nyalain mesin dari jarak jauh dengan cara kita pencet yang ini, terus kita tekan lama yang hold ini. Nah, dia nyala sendiri. Jadi kalau kita pas masuk mobilnya udah adem karena otomatis nyala AC-nya. Ini kunci dari Chery Tiggo Cross. Nge-unlocknya kita tinggal deketin aja ke mobilnya. Unlock sendiri. Terus nanti kita disambut juga sama welcoming light-nya. Di sini ada tulisannya Tiggo. Di Chery Tiggo Cross juga udah ada fitur walkaway auto lock-nya. Terus kita bisa nyalain juga mesinnya dari jarak jauh. Nih, tinggal pencet tombol yang kayak ada gambar andonya, tekan. Wah, bagian dalam Chery Tiggo Cross. Sebelum lanjut kita nyalain dulu ya AC-nya ya, panas banget nih bro. Oke, yang pertama nih setirnya. Setirnya dia udah flat bottom. Terus dia juga udah tilt sama teleskopik ya. Oke, mantap. Terus di sini yang kelihatan juga itu layarnya ya, layar MID sama layar head tune-nya tuh nyatu gitu, panjang sebesar 20,5 inch kalau nggak salah ya. Terus udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto yang wireless. Terus lanjut lagi di bagian konsol tengahnya nih, ada banyak tombol-tombol ya. Ada tombol home, terus hazard, gedein volume besar dan kecil, sama matiin layar head unitnya. Terus pengaturan AC-nya di sini udah modenya layar sentuh gitu. Ya, tapi ini belum dual zone, masih yang one zone doang, cuma satu. Terus di sini ada electric parking brake-nya. Terus ini buat naro handphone tapi bukan charger wireless ya. Terus ini ada 2 buah cup holder di tengah, sama di kanan kiri door trim udah ada. Terus lanjut lagi di sini armrest-nya. Dia udah nyediain colokan di dalamnya. Ya, colokan type A, type C.
Terus ini sun visor udah ada kaca juga. Terus di bagian sini lampu baca, terus buka sunroofnya juga. Terus di sini buat naruh kacamata. Ya, mantep lah. Pokoknya semuanya di sini udah soft touch ya. Bagus, jahitannya pakai kayak kulit-kulit gitu. Terkesan cukup mewah untuk bagian interior dalamnya. Mantap, cari Tigo Cross. Ini row kedua. Duduknya sih joknya nyaman-nyaman aja ya, walaupun ini kayaknya masih manual juga sih pengaturannya. Terus ternyata udah power auto window juga di bagian belakang, jadi nggak cuma di driver aja. Terus ini tadi posisi nyetir aku, legroomnya juga masih luas banget ya, tuh masih kayaknya 5 jengkal sih bisa. Terus di bagian tengahnya di sini ada si konsol AC-nya, tapi cuma satu ya untuk semua. Terus nggak ada colokan apapun di bagian belakang. Terus ada back pocketnya, cup holdernya kecil banget kanan kiri, lampu bacanya di sini. Terus di tengahnya armrestnya bisa dibuka, ada 2 cup holder. Ini kalau di recline sih harusnya jadi bisa makin luas bagasinya ya, tapi nanti kita coba aja ya nge-recline-nya sebesar apa. Apakah dia 60-40 atau dia 50-50? Kita coba. Oke, cukup nyaman kok di bagian kedua. Bagasinya cari Tigo Cross. Ternyata belum power tailgate, nggak apa-apa. Tapi ini dalamnya juga udah luas, 540 liter. Kayaknya lebih luas lagi kalau dilipat deh. Oke, kita coba lipat ya. Oke. 60-40, makin luas. Ha. Masuk dalamnya WRV. Emang nggak ada jingle, tapi kalau kita nyalain mobilnya akan ada animasi RS di situ. Di sini setirnya bulat sempurna, nggak ada flat bottom gitu-gitu. Di sini speedometernya juga masih analog ya, jadi belum digital. Yang digital cuman di tengah doang untuk informasi berkendara. Untuk setirnya ini masih tilt aja, belum teleskopik tuh, nggak bisa ditarik, cuman bisa naik turun doang. Terus untuk tampilan interiornya emang klasiknya Honda gitu ya, jadi ya udah cukup head unitnya segini nih, 7 inci, tapi dia udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto, cuman harus pakai kabel gitu. Dan dia juga AC-nya, kontrol AC-nya di sini ada tombol-tombol fisik untuk suhu sebelah kanan, untuk kipasnya sebelah kiri. Belum dual zone, masih satu zone. Jadi ya udah, tapi arah anginnya bisa disetting ke kaki, bisa ke badan, bisa gitu, bisa auto juga. Terus untuk cup holdernya ada 2 di sini, 2 di depan, sama di samping ada satu-satu. Untuk tipe handremnya belum EPB, masih handrem biasa, nggak masalah, tetap enak. Ini safety beltnya, sun visornya di sini nggak ada kacanya untuk yang driver, tapi kalau misalkan yang penumpang ada kacanya, tapi belum ada lampunya. Lampunya cuma di tengah doang di sini. Kalau di WRV RS yang non Honda Sensing disediain power outlet, tapi kita harus nambah aksesoris biar bisa ngecas. Jadi cuma ada bolongan gitu doang. Tapi setahu aku kalau yang di Honda Sensing udah ada tuh portnya sendiri-sendiri. Udah di sini untuk konsol boxnya tengah ya cukup kecil, tapi lumayan lah bisa buat narok-narok kayak kacamata dan lain-lain. Untuk tempat duduknya ini lucu ya, ada stitch merahnya gitu kalau RS. Terus dia nyaman aja gitu ya, nyaman aja. Tapi pengaturannya masih manual, jadi masih ngengkol nih untuk naikin tuh. Untuk WRV RS non Honda Sensing ini yang udah auto, windownya cuman bagian driver doang. Oke.
Kalau yang bagian penumpang lainnya semuanya belum auto. Begitu. Pro kedua Honda WRV. Oke, pertama-tama legroom. Ini posisi nyetir gue. Jadi di sini masih ada 10 jengkal lebih ya tuh. 15 jengkal. Karena ini posisi nyetir gue, kalau misalkan drivernya itu 170-an atau lebih tinggi gitu ya, dia paling tinggal 3 jengkalan. Dan di sini ada headrest. Jadi enak buat nyangga kepala. Terus di door trimnya ada satu cup holder, ada speaker, ada pocket juga di depan sini. Dan dia di recline-nya kayaknya nggak bisa ke belakang lagi tuh. Jadi ini mentok segini posisi nyamannya, dan dia nggak begitu tegak ya, jadi masih ada miringnya. Terus di bagian tengah nggak ada AC, jadi dia ngikut AC di depan. Tapi ada power outlet yang mana harus dikasih aksesoris lagi biar bisa ngecas. Ini ada handle-nya, window-nya belum auto, dan window-nya cuma sampai sini nih, tak, masih ada sisanya. Terus habis itu udah deh di tengah-tengah ya ada safety belt juga. Bagasi Honda WRV kita lihat seberapa gede. Oke, ini belum power tailgate, jadi masih manual ya bukanya. Dengan panjang mobil 4 meter, dia dapat bagasi seperti ini, seluas ini, dan kurang lebih ukurannya 380 liter. Bentuknya cekungan, jadi kalau ngangkat barang emang agak susah ya masukin ke dalamnya. Di dalamnya ada ban serep sama toolkit. Terus ini juga bisa diratakan ya bangkunya, jadi menambah volume bagasinya nih. Kalau mau bawa koper agak banyak bisa lah. Rasa yang pertama kali aku rasain nyetir mobil Chery Tiggo Cross ini tuh setirnya enteng banget sesuai dengan klaimnya kalau Chery Tiggo tuh setirnya enteng ya. Dan ini kan bisa di-adjust juga ya setirnya, mau yang comfort atau yang sport. Jadi ini settingannya tuh masih yang comfort. Ini enteng banget nih. Terus dia pedal-pedalnya juga enak, nggak yang berat, nggak yang keras gitu. Terus dia juga cukup responsif ya. Sebenarnya yang agak ngeganggu tuh ini ya sih, di layarnya ini kan kayak si spion tengahnya nih, itu tuh kayak terlalu kecil menurut aku. Jadi kayak jarak pandangnya tuh kurang gede gitu kalau buat aku ya. Dan yang aku suka juga ini kan dia masih mempertahankan tombol fisiknya ya. Kayak kalau misalkan mau operate, gedein kecilin volume gitu. Walaupun pas yang AC-nya juga masih ada tombolnya touchscreen gitu. Jadi nggak semuanya harus dioperate di layarnya. Kan cukup berbahaya ya kalau kita lagi nyetir-nyetir terus kayak aduh kepanasan mau gedein kecilin atau mau ngoperate sesuatu itu harus dari layarnya. Cuman kalau yang kayak adasnya atau mau ganti steering mode-nya itu emang tetap harus dari layarnya. Kalau yang tombol-tombol fisiknya tuh cuman volume, AC, terus kalau mau ke home, hazard gitu. Ini yang adasnya emang udah super lengkap sih sampai 15. Jadi menurut aku cukup aman kalau mau berkendara dengan Chery Tiggo Cross. Kamera 360-nya sih dia jernih banget, jadi enak banget kalau misalkan lagi mau mundur atau kita maju gitu ya habis dari mundur. Itu kelihatan jelas banget. Buat headlampnya itu masih ada tuasnya di sini, jadi masih bisa kita adjust lah, kita otak-atik juga, nggak perlu harus dari si head unitnya. Wipernya juga udah, headlamp sama wipernya udah bisa di setel auto, jadi nggak perlu kita setel kalau misalnya lagi berkendara malam atau lagi pas hujanan gitu harus dinyalain segala macam, dia udah otomatis nyala. Kalau kita send dia bakal ada kameranya juga nggak ya? Coba ya.
Oh, ya. Di kamera 360-nya ngeliatin dari atas sama dari samping gitu pas kita mau belok. Oke, Cherry Tigo Cross. Enak bro nyetirnya. Dan yang terakhir nih, di Cherry Tigo Cross sudah ada voice command-nya. Halo Cherry. Here. Open the window. Got it. Honda WRV RS. Kita coba ya. Untuk gasnya enteng ya. Terus setirnya memang nggak yang ringan banget, tapi enak aja gitu karena setirnya cukup gede ya, walaupun mobilnya small SUV, tapi dia setirnya bulat dan gede gini, jadi buat pegangan gini enak. Jadi untuk Honda WRV ini walaupun fiturnya nggak banyak ya, kayak fitur-fitur canggih seperti ADAS gitu, karena ini tipe yang nggak ada ADAS-nya. Buat aku sih ini cocok buat cewek-cewek yang mandiri untuk harian. Terus ya udah, misalkan dia emang memilih yang tidak memakai ADAS tuh nggak masalah gitu, karena ya pede aja gitu dengan nyetirnya aja gitu. Terus rasanya pada saat nyetir mobil ini tuh kayak firm aja gitu, gimana ya, kayak jejek gitulah ya, nggak yang kerasa limbung, enggak. Kalau misalkan lagi kenceng-kencengan enggak limbung tuh, sepengalaman aku. Terus untuk nge-operate lampunya juga nggak banyak pilihan gitu memang, jadi cuman off atau nyala, udah nggak ada auto dan lain-lain. Jadi cukup sekali cetek gitu nyala nih dia. Wiper juga gitu, cuman naik turun aja gitu, nggak ada auto juga. Untuk pandangannya ya jelas aja gitu, nggak ada yang menghalangi bagian pengemudi, jelas ya. Terus untuk ngelihat kiri kanan juga istilahnya kalau blind spot area gitu masih bisa terlihat walaupun tanpa bantuan fitur-fitur yang canggih-canggih zaman sekarang gitu sih. Bagian belakang kacanya juga ya udah kecil-kecil, tapi ya cukup lah karena mobilnya juga small SUV. Oh iya, terus di Honda WRV ini kalau misalkan ini ada polisi tidur nih ya, nah gitu ya, kalau kita ngerem mah ya nggak kerasa ya ada polisi tidur. Tapi kalau lagi kenceng terus tiba-tiba ngerem tuh emang kurang enak, karena suspensinya mobil ini juga nggak yang enak banget gitu ya, cukup lah. Tapi masalah kekedapan ini kurang ya, jadi masih kedengeran banget nih suara dari luar, atau apalagi hujan gitu masih rintik-rintik hujannya masih kedengeran. Cukuplah untuk harian intinya gitu Honda WRV ini. Fitur yang membantu lagi itu kamera mundurnya, karena dia ada multi angle view tuh, jadi kayak mau lebih wide bisa, lebih lurus bisa, dan bisa diatur keterangan layarnya gitu ya. Dan fitur lainnya yang membantu di Honda WRV ini, di head unitnya kita ada gestur-gestur tangan. Jadi misalkan mau ngegedein volume cukup 2 garis gitu ke kanan ke kiri untuk gedein dan ngurangin. Kalau misalkan mau matiin layar juga tinggal 4 jari gini ke bawah udah mati gitu. Membantu lah dia dalam kondisi kita jalan, jadi nggak perlu ribet-ribet mencet-mencet tombolnya. Jadi di Cherry Tigo Cross itu kita udah dapet desain yang keren. Iya, Ada kamera 360 yang jernih. cocok. Terus ADAS-nya juga lengkap. Setuju. Ada sunroofnya. Setuju. Ada layar sebesar 20 inch untuk ngatur semua fitur-fiturnya si Cherry Tigo Cross. Mantap. Sedangkan di WRV RS non Honda Sensi Ya. 310.700.000 rupiah ya, Ya. tadi. Dapatnya apa? Desainnya ya oke lah ya, Ya, gitu. betul. Terus habis itu fiturnya memang kalah telak. Oke. Tapi kan dia udah ada kayak
kamera mundur lumayan lah. Oh iya betul. Ya, Apple CarPlay bisa gitu-gitu ya. Terus ya udah 5-seater cukup lah di kota-kota. Dan berkendaranya nyaman. Iya, karena mobilnya juga cukup compact lah ya. Ya. Jadi mengendaranya tuh nggak takut-takutan gitu Ya, kan. ya, Iya, ya, Ya agak ketar-ketir sedikit lah ya. Kenapa Harganya tuh? lebih mahal ini kan. Betul. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, masing-masing punya kelebihan kekurangannya lah ya. Benar. Tinggal gimana preference kalian masing-masing buat milih mobil. Betul? Setuju. Oke, kita rate dulu ya. Hmm. Cherry Tiggo Cross dan WRV. Kalau dari aku, untuk WRV RS, aku kasih nilai 8 aja deh. Gitu. Kalau Cherry Tiggo Cross, 8,5 deh. Oke. Kalau buat aku WRV 1. Enggak dong. mungkin karena fitur ada saya kurang lengkap 7,5 deh kayaknya. Aduh, berarti kalau ada yang Honda Sensing, 8. 8, Iya. oke. Kalau Cherry Tiggo Cross 8 lah. Weh. Berarti bisa dikutip ya kalau kita itu mencari fitur yang lengkap. Betul. Kita mau lengkap walaupun kita belum tentu bisa operasinya. Ya, benar. Ya udah segitu dulu lah Ya. ya video kita kali ini. Ya. Saksikan terus kita di next episode-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Bye.